belum ada 10 meter kita nengok beliau nggak ada. Udah nggak ada. Padahal jalan itu lurus kanan kiri sawah. Nah, seperti itu. Setelah kita selesai dari candi, kita lanjut perjalanan lagi, kita ke makam Jati Kembar. Jati Kembar itu lokasinya jauh nggak? Lumayan, sekitar kita jalan sekitar 1 jam? 15 menit, 15 menit sampai 30 menit lah. Oke. Tapi jalannya juga terjal. Lewat hutan-hutan. Banyak kan lewat hutan jalan di sana. Setelah kita sampai di makam Jati Kembar, kita juga cerita dari situ. Saya juga lihat-lihat Jati Kembar itu ceritanya seperti apa. Kan di sana ada seperti kayak keterangan itu lah, ceritanya Jati Kembar itu seperti apa itu. Cuman sayangnya saya tuh lupa ceritanya itu gimana. Terus ketika itu di Jati Kembar sekitar jam 2 dini hari lah. Jam 2. Jam 2 dini hari kita di situ cerita-cerita. Nah, ada beberapa hal aneh yang saya alami juga di situ. Tentunya ya seperti hawa-hawa ada seperti sosok lah atau apa, karena di tempat seperti itu biasa ya. Nah, mulailah perbincangan yang agak mendalam dengan bapak yang nganter ini. Teman saya mulai bertanya nih, sebenarnya sebelum kita menuju ke Jati Kembar itu saat sama teman saya sempat bincang-bincang, intinya penasaran siapa sih bapak ini kok sampai tahu daerah Pati itu ada, sampai tahu jalan-jalan sampai ke dalam-dalam. Dan setelah di Jati Kembar itu teman saya mulai bertanya, bapak ini rumahnya di mana? Terus beliau cuma senyum. Saya sama temen tuh cuman tatap-tatapan, artinya kayak ada tanda tanya, kok nggak dijawab. Lanjut Aneh lagi. aja. Mulai bertanya, ada kontak yang bisa dihubungi nggak pak? Sewaktu-waktu kita kesini lagi, mungkin bisa ketemu bapak lagi gitu. Jadi target lah. Ya intinya silaturahmi. Terus beliau senyum lagi. Beliau belum jawab, tapi beliau tetap lanjut bercerita tentang daerah Pati itu. Beliau banyak sekali bercerita, bahkan sampai memberi nasihat juga. Nah, jam 4 pagi kita masih di situ. Kita ngobrol-ngobrol di satu tempat seperti aula, tapi sudah tidak digunakan, dan itu cuman pondasi. Jadi udah nggak ada atapnya gitu. Nah, terus jam 4 pagi, 4 subuh, itu kita sudah hampir pergi dari situ. Beliau bilang gini, Mas, kalau mau hubungi saya tuh nomor saya nggak punya HP, saya nggak punya nomor saya cuma 1. Saya bertanya, nomornya cuma 1, angka 1 gitu pak. Bukan Sembrono letak. Ya. Terus beliau bilang gini, intinya kalau mau ketemu saya lagi cuma 1 cara menghubunginya. Gimana pak? Yang penting kesini lagi, datang dengan hati bersih, pikiran bersih, insya Allah besok bakal ketemu saya lagi. Wah, saya kaget dong. Ini malah justru bikin tambah aneh, kayak ini sebenarnya siapa sih gitu. Bapak ini siapa gitu. Terus mengenai rumah beliau dan alamatnya, beliau bilangnya nanti pasti tahu, nanti tak kasih tahu rumah saya. Oh ya. Dan di situ beliau juga sempat menyebutkan siapa nama beliau, tapi mohon maaf saya nggak bisa sampaikan di sini. Setelah itu habis azan subuh, sekitar jam 5:30 lah, kita mulai lanjut perjalanan lagi. Nah di situ kan semalam saya nggak istirahat nih. Begitu datang dari Jogja sampai Pati, sampai subuh itu kan belum istirahat, cuma muter-muter. Kita berkunjung ke tempat-tempat. Nah kita memutuskan buat cari hotel. Kita tanya, Pak, kalau mau istirahat di hotel sini mana ya? Udah nanti tak antar.
Kan ada yang 3 orang tadi ikut toh. Setelah itu setengah 6 itu kita mulai pergi dari makam Jati Kembar. Di perjalanan itu bapak yang ngantar ini seperti kenal sama semua orang, kan kita lewat pasar. Hirup pikuk pasar pagi seperti apa. Dan kita lewat pasar dan bapak itu menyapa hampir semua orang yang ada di pasar. Dan orang pasar pun juga tahu. Juga kenal. Pak, ya, Bu ya, anak pasar gede gitu. Wah, semajang jalan tuh beliau menyapa hampir semua orang yang ada di terus pasar. malah tambah ada tanda tanya lagi ya, kayak siapa sebenarnya. Nah, kita sampai, singkat cerita, kita sampai di seperti perbatasan kota lah. Jadi ketika di tengah jalan beliau berhenti, kan beliau di depan sendiri. Yang tahu jalan kan beliau di pakai depan motor sendiri. Ya, kita pakai motor. Nah, setelah itu sampai di seperti jadi jalan raya yang terpisah dengan sungai kecil, kanan kiri sawah, dan itu ada sungai, kita ada jembatan kecil. Nah, beliau berhenti di situ. Kita berhenti, kemudian beliau turun dari motor terus bilang gini, udah ya Mas, saya cuman bisa sampai sini, mohon maaf, ini sudah jam segini juga, saya cuma bisa sampai sini. Oh ya Pak, terima kasih, pokoknya udah diantar semalaman sampai nggak tidur, maaf repotin gitu. Terus ya teman saya itu berniat buat istilahnya kasih kasih apresiasi lah, atau kasih uang sedikit lah buat beliau, mungkin buat beli bensin atau karena udah sampai jalan kemana-mana. Beliau nggak mau terima. Buatan Mas, nggak usah, pokoknya ini buat mas di perjalanan nanti. Nah, akhirnya karena teman saya nggak enak, teman saya itu ngasih seutas kain, diberikan pada beliau. Nah, beliau mau menerima. Kemudian setelah itu beliau sungkem. Ya gimana ya, ngasih salam gini. Teman saya juga. Nah, setelah itu beliau bilang gini, Mas, kalau mau tahu rumah saya itu seberang situ. Jadi beliau nunjuk kanan jalan, dan di situ sawah-sawah, beliau bilangnya seberang sawah. Seberang sawah ini Mas rumah saya. Tapi seberang sawah tuh ada rumah nggak? Jauh, nggak kelihatan. Dan kan pagi banyak kabut. Ya pandangan kan nggak bisa jauh, nggak tahu seberang sawah itu seperti apa, saya juga nggak tahu. Cuman beliau bilangnya rumah saya itu seberang sawah. Oh ya Pak, mungkin kapan-kapan kalau Gusti mengizinkan kita bisa ketemu lagi besok gitu. Terus kita berpisah, kita salaman. Kemudian saya berbonceng sama orang Pade itu, teman saya juga bonceng sama orang Pade itu. Nah, kita mulai lanjut perjalanan. Bapak itu masih nunggu berdiri. Nah, kemudian beliau mulai naik motor, dan biasanya kan kalau kita pergi paling nggak nengok buat kasih salam lagi. Belum ada 10 meter kita nengok, beliau nggak ada. Udah nggak ada. Padahal jalan itu lurus, kanan kiri sawah. Iya. Kalau motor pas enggaknya ada suaranya. Iya. Motor itu belum tua. ada motornya. Saya sebut merek. Yamaha Vision. Yamaha Vision. Oke, Yamaha Vision. Saya nengok ke belakang, beliau nggak ada. Teman saya juga kaget. Mana bapak? Nah, di sini kan saya bonceng sama orang Pade itu. Orang Pade itu bilang gini, Mas, seberang bapaknya tadi rumahnya mana? Seberang sawah. Seberang sawah itu kuburan doh Mas. Waduh. Ringnya. Seberang sawah itu kuburan Mas. Iya loh Pak. Iya Mas, ini kuburan lama Mas. Wah, anjir. Enggak iki kuburane sopo? Ya komplek kuburan, maksudnya kuburan lama gitu. Oke, setelah itu saya mulai kepikiran, masa iya semalam kita dianterin, wah lembut. Wah, tapi dia tuh orang tuh. Nah, setelah kita sampai hotel, kita masih berpikir dan bincang-bincang masalah semalam. Siapa tetangga Pak ini siapa, tapi kok kenal sama orang pasar. Enggak coba searching namanya, paling ada info. Gini, ingat lagi ketika teman-temanku diajak pertama kali keluar dari makam Syekh Jangkum, beliau nunjuk plat. Nah, temanku bilang gini, buka Samsat online. Samsat online,
kita cari nomor plat itu dengan plus merek motornya. Nggak ada pak. Nggak ada di list pak. Kok iso ya? Samsat tadi tahu tadi kan platnya plat Madi juga. Apa berarti? Itu nomornya saya cari di Samsat beserta merek motornya nggak ada pak. Tapi masa berlakunya plat kan ada masa berlakunya. Itu aku malah nggak lihat Nggak lihat tanggal. Tanggal dan bulan yang tertera di plat, cuman nomornya aja kan yang aku. Katakanlah Vixen belum lama loh. Iya, Vixen keluar belum lama loh, 2018. Terus di situ aku mulai wah ya terima kasih juga sih kan udah nganter kita jalan-jalan gitu. Ya moga Sudah pantesan nggak kok. kaget. Iya pantesan kok ditanyain nomor jawabnya begitu. Maksudnya kontak ya. Kontak personnya jawabnya gitu, tanya alamat rumah dia juga begitu. Setelah kita cek di Samsat nggak ada, kita kan masih bertanya-tanya di hotel tuh. Nah setelah itu ya udahlah itu berlalu, ya mungkin emang kita udah ditakdirkan buat ketemu beliau. Nah setelah kita istirahat, kita di situ istirahat dari pagi sampai siang kita tidur di hotel. Setelah itu kita mulai lanjut lagi perjalanan. Perjalanan pulang atau Enggak, masih menyusuri? kan aku di sana 3 hari. Oke. Hari kedua aku mulai menyusuri daerah Pati lagi. Temanku mengajak ke salah satu makam tokoh juga dan ada di cerita-cerita juga. Di sini tokoh ini agak sedikit, tokoh yang selanjutnya ini sedikit Pro kontra. horornya itu levelnya tambah lagi. Oke. Nah jadi Bukan ulama, bukan. untuk namanya sendiri saya juga nggak bisa nyebutin di sini ya, tapi dia punya ilmu rawa rontek. Tahu kan rawa rontek matinya kalau putus. Kalau kena tanah nyambung lagi. Berarti makam gantung. Enggak, bukannya itu, tapi matinya itu harus diputus dan Dipisah. dipisah menyeberangi sungai. Menyeberangi sungai. Yang atas sebelah ini. Di situ kita cari makamnya. Ketika perjalanan mencari makam itu kita cari informasi makamnya ini tuh di mana. Kita ketemu sama tokoh orang tua juga di sana yang menyebutkan bahwa makamnya itu di daerah sana mas, daerah A itu aja lah. Daerah A. Oke, oh ya udah kita terus ke sana, kita mengunjungi, ketemu sama juru kunci. Akhirnya kita mengutarakan niat untuk berziarah. Kita diizinkan. Di sana itu ada dua makam, yang satu katanya tubuhnya yang bagian dari perut ke bawah. Oke. Nah terus yang satu ini apa, katanya ini makam ilmunya dimakamkan sendiri gitu katanya. Oke. Oh ternyata gitu, karena di batinku seperti itu. Ternyata ilmunya tuh juga dimakamkan toh gitu. Nah di situ kita bincang-bincang sedikit, kita kenalan dulu, habis itu kita mulai berdoa. Kita mulai mendoakan. Nah di tengah-tengah aku berdoa, tiba-tiba Pak Juru Kunci itu membisiki suatu, almarhum yang ada di sini itu suka dibacakan ini mas, jadi memberikan aku doa apa? Ya, doa. Suka didoakan. Oh iya. Akhirnya saya memanjatkan doa, saya doakan. Nah di situ seketika tubuh saya itu kayak magnet, jadi kayak menekan banget ke bawah, kayak kesedot. Nah tiba-tiba tangan kiri saya juga gerak sendiri, entah siapa yang menggerakkan. Kayak ditarik, terus tempel di tanah, tempel di kan keramik ya, di keramik, dan seperti tersedot. Darah saya rasanya seperti tersedot. Itu lama banget, saya cuma diem. Waduh, teman saya nggak tahu karena dia kan juga berdoa sendiri, saya juga berdoa sendiri. Di situ rasanya ya lemas atau gimana?
gimana ya, deg-degan iya, takut iya, penasaran iya, dan saya harus kusuk berdoa juga iya. Nggak tahu jelunturnya kemana. Dan semakin kuat, tapi saya kan ngelawan, awalnya saya agak ngelawan gitu. Ya udah saya ikhlaskan aja lah. Setelah saya mengikhlaskan malah lama-lama jadi enteng, dan ada seperti sesuatu yang membuat saya seger tiba-tiba. Saya jadi gini terus kayak seger, enteng, dan jadi enteng. Terus saya selesai, teman saya selesai, kita mulai lanjut ngobrol lagi. Di situ saya nggak cerita sama teman saya tentang kejadian saya itu. Nah, terus kita mulai bertanya tentang potongan tubuh yang dari perut ke atas di mana. Nah, beliau itu yang juru kuncinya ngasih tahu suatu daerah juga. Nah, setelah itu kita kan di situ cuman kita naik Grab waktu itu. Kita naik Grab terus supaya mengirit biaya juga, akhirnya Pak juru kunci ini baik hati, dia memanggil salah satu temannya yang supir becak. Kemudian suruh ngantar ke tempat yang disebutkan tadi. Kebetulan supir becak ini tahu. Sambil singkat cerita, kita di jalan diantar sama bapak supir becak, kita ngobrol-ngobrol, tanya-tanya seputar cerita si tokoh yang habis saya doakan tadi. Kemudian beliau ternyata juga tahu, dan itu jadi satu cerita masyarakat turun temurun. Akhirnya kita diantar ke komplek makam. Di situ benar-benar komplek yang luas banget. Rame makam. Jadi komplek pemakaman. Jadi kiri jalan itu komplek makam, kanan jalan itu komplek warga. Nah, kata Pak supir becaknya udah sampai Mas, jadi kuburannya di dalam. Mungkin Masnya bisa cari tahu sama warga sini, nanti ada yang antar pasti. Oh ya Pak, makasih. Terus singkat cerita kita mampir dulu ke warung. Kebetulan di depan gerbang mau masuk komplek makam itu ada warung. Kita mampir di warung, kita istirahat dulu, ambil kopi. Itu udah malam kan. Kan di kuburan pertama sore, terus sampai malam di itu kuburan yang kedua, yang komplek kuburan itu. Kita ngobrol-ngobrol sambil kita tanya-tanya. Nah, ada beberapa hal janggal di sini. Ketika sampai di makam yang kedua, di komplek makam itu, kita tanya sama pemilik warungnya yang jualan, kan mbak tahu makamnya ini enggak? Seketika itu dari dia yang tadinya ramah, yang tadi nyambut kita dengan begitu ramahnya, tiba-tiba kayak orang ketakutan dan kaget. Dia menjadi gugup loh. Bentar ya Mas, tak carikan orang tua saya dulu. Gitu. Terus mbaknya masuk ke dalam rumah, dia cari orang tuanya. Nah, orang tuanya terus datang, tanya lagi, kita tanya lagi, makam ini tuh, bapak ini tuh benar ada di sini Pak. Gitu. Bapak itu jadi bingung lagi, kaget kayak anaknya yang pertama. Terus dia cari tetangganya, bentar ya Mas, tak tanyakan. Rembet-rembet ya. Sampai beberapa orang itu mencari itu dan mencari juru kuncinya. Dan saya kaget, di situ tuh ramai, orang-orang pada datang. Nah, di situ kita cari juru kuncinya. Pak juru kunci ternyata nggak ada. Nah, di situ terus setelah beberapa menit di situ, hampir 1 jam di situ hanya mencari informasi. Jadi kita mau menvalidkan dulu informasi ini sebelum kita masuk ke area makam. Tiba-tiba Pak juru kunci itu udah duduk ternyata di dekat kita ngopi, tapi nggak ada orang yang tahu. Malah diem tok. Cari apa Mas gitu, cari apa Mas gitu. Tapi ngapa ora ket mau Pak, sumpah ya Allah Tahu jedul. Ya nggak tahu juga, tiba-tiba beliau, oh ya ini Pak juru kunci ya. Rame. Ya kan bilang kondisi rame, gara-gara tanya-tanya jadi semua ramai. Tahu-tahu juru kunci ada. Iya. Nggak ada yang tahu. Udah bawa senter. Nah, kemudian kita ditanyain begini, Masnya dari mana? Nah, teman saya jawab,
dari Mataram. Heeh. Dari Mataram. Seketika itu Coba rada seru, Pak. Pak Juru Kunci kaget dan mendekat ke kita. Warga semakin banyak. Kemudian Pak Juru Kunci cerita tentang tokoh yang ada di dalam makam ini sudah jadi cerita Rakyat. temurun, Mas. Dan tentang kedatangannya sampean ke sini juga sudah jadi cerita zaman dulu turun temurun. Bahwasanya besok makam ini bakal ada yang mengunjungi orang dari Mataram. Saya merinding dong, wah. Sudah ternyata ada cerita dari dulu dan saya ikut menyaksikan jadi saksi bahwa cerita yang ada di sekitar situ dari dulu ternyata kejadian nyata dan saya ikut menjadi saksi nyata di situ. Akhirnya kita diizinkan untuk berziarah, kita mencari makamnya, akhirnya ketemu di pojok sendiri dengan keadaan yang mohon maaf sebagai orang Jawa yang seharusnya kita memperlakukan makam karena leluhur itu sebagaimana maksudnya dibersihkan atau apa itu tidak sama sekali. Berantakan, kotor karena kebetulan berada di bawah pojok sendiri, di bawah pohon bambu, saya ingat sekali. Dan agak ke bawah gitu, agak berantakan. Di situ teman saya berinisiatif untuk membersihkan dulu. Kita bersih dulu sebelum kita berdoa. Kemudian kita tanya lagi ke Juru Kunci, bener Pak ini? Ya bener Mas. Nah di situ kan biasa komplek makam kan ada pagar bumi. Pagar bumi Di keliling. luar pagar bumi itu, aduh astagfirullah, ramainya minta ampun orang nonton. Pada nonton Satu komplek masyarakat tuh nonton. Bener-bener ramai banget. Wah ada apa ya? Mungkin karena mereka menganggapnya karena menjebok sih. Karena sudah menjadi cerita lama itu tadi dan terjadi secara nyata di situ. Nah, singkat cerita kita mulai memanjatkan doa di makam itu. Nah, kemudian saya berinisiatif buat mengajak Pak Juru Kunci dulu yang istilahnya kulon nuwun lah. Oke. Setelah saya noleh ke belakang, nggak ada Pak Juru Kuncinya, Pak. Hilang lagi, Pak. Hilangnya kemana? Nggak tahu. Datang Tinggal berdua. tahu. Bertiga. Empat. Temanku yang orang Pati itu yang yang Pati. satu nunggu di luar, yang dua ikut. Hilang, Pak. Waduh, mana? Dia tuh cuma ninggal senter di dahan pohon. Kan bawa senter. Posisi hidup. Kan awalnya dia tadi pegang senter di belakangku. Ya ada pegang dan perasaan senter juga nggak goyang-goyang. Mau tak ajak udah pohon Pak ternyata. Senternya udah ada di pohon. Lagi terus wong-wong sing ning njaba ager iki Nggak tahu. ada. Ada. Tetap rame. Aneh. Terus Juru kunci lelembut. Nah, Dikira yang di luar juga lelembut. enggak itu warga beneran sih. Terus kita berdoa. Nah, saya juga berdoa sendiri ya di situ. Karena tempatnya berada di pojok sendiri di bawah pohon. Areanya enggak luas. Areanya lumayan luas lah. Kompleknya luas. Maksudnya yang di kuburan di pojokan. Segini. Lumayan sempit juga lah ya, segini lah. 2 meter itu kayak makam-makam pada umumnya. Iya. Tapi karena tempatnya bener-bener gelap dan di bawah pohon bambu yang rindang. Nah di situ kan saya lagi berdoa nih. Berdoa kan biasa ya posisinya gini. Tiba-tiba saya dikejutkan dengan suara dan desisan. Jadi kayak depan kupas kayak ada suara harimau. Harimau. Oke. Pertamanya cuma napas gitu. Terus lama-kelamaan jadi mengaung. Aduh, di situ saya mulai wah nggak bisa gerak. Aduh, paslah ya Allah ya, intinya saya cuma mendoakan beliau lah yang ada di sini. Saya doakan. Niatnya bang. Setelah itu aku nggak cerita juga sama temanku. Setelah itu selesai, kemudian kita kembali lagi ke warung yang pertama kita mampir tadi. Di situ kita cerita-cerita dan ya akhirnya masyarakat mungkin mereka juga ada yang tanya-tanya gitu sampai sini jam berapa dan
alamatnya itu dari mana atau mas gitu. Sampean tuh sebenarnya orang mana gitu. Wah banyak yang tanya. Tapi kan di situ temanku yang jawab. Di situ aku cuman nemenin lah, intinya aku kan cuma nemenin perjalanan temanku ini. Dan setelah sampai situ Pak Juru Kunci menarik teman-teman saya buat diajak ngobrol sesuatu, tapi saya kurang tahu mereka ngobrol apa. Yang jelas mungkin sesuatu yang penting atau menyampaikan pesan sesuatu, saya juga nggak tahu. Setelah itu kita lanjut lagi untuk balik ke hotel karena itu sudah sekitar jam 1 dini hari, pokoknya udah tengah malam hampir pagi. Kita kembali lagi ke hotel, kita istirahat. Nah ini hari ketiga, hari terakhir kita di Pati. Kita itu diajak untuk ke daerah, saya lupa nama daerahnya, tapi sudah hampir perbatasan Jepara. Jadi ke timur lagi ya. Ke timur agak utara lah. Nah di situ kan jalan sana tuh cuma lurus jauh. Nah sampai di ujung, jadi kita itu diajak sama salah satu teman yang jemput kita tadi. Nah kita diajak buat berkunjung ke rumahnya. Nah, setelah perjalanan sekitar 1 jam lebih dengan keadaan jalan yang lurus kan pasti jauh banget. Sampai di ujung kita masuk ke desanya tuh anehnya sepanjang jalan itu kuburan lawas yang benar-benar kuburan lama zaman dulu, rata dan cuman ada nisan kayu berjojor banyak banget kanan kiri jalan. Ada tambak juga di sana karena udah dekat pesisir ya, pesisir pantai. Nah di situ mungkin masyarakat situ mata pencahariannya nelayan kan otomatis. Tapi yang anehnya ini kok makam bener-bener makam lama kok banyak banget. Kan saya heran, saya tanya, Pak kita mau dibawa kemana ya? Wah nggak tahu juga nih, udah ngikut aja. setelah lewat makam itu ternyata ada komplek pemukiman warga yang padat. Anehnya kita sampai situ kita kayak udah berencana, mereka nyambut dengan mereka udah masak ini udah kayak udah disiapin gitu ya. Kayak ada pesta gendurnya. Padahal temanku tuh nggak bilang kalau kita mau berkunjung. Istilah Jawanya wis dicadang. Nah tadi udah disiapkan, kita disuruh mandi dulu. Di sana sudah diajak masak ikan. Setelah itu kita mulai bincang-bincang lagi ya, sambil istirahat sambil sekaligus kita pamitan. Karena itu udah hari terakhir kita di Pati dan rasanya 3 hari itu kayak lama. Dan aku nggak ngerasa capek sama sekali. Anehnya di situ bener-bener fresh, kayak di rumah, kayak ngapa-ngapain gitu. Setelah melalui kejadian itu saya mulai tersadar sesuatu tentang waktu ada yang terlewat sebenarnya. Waktu di makam Syekh Jangkung itu temen saya ngasih saya buah asem. Dan buah asem Jawa itu didapat dari pohon asam yang udah mati, tapi ada satu tangkai yang ada buahnya. Nah di situ saya dikasih suruh makan, tapi Pak aromanya wangi banget Pak. Bijinya saya simpen dan di situ masih sampai sekarang nggak ada. Udah saya entah lupa atau gimana. Karena bukan karena apa-apa ya, karena menarik, ini kok wangi banget sih ini isi buah asem ini. Saya taruh di tas. Nah ketika hari terakhir saya di rumah temanku itu, saya mulai buka kembali, nggak ada Pak. Padahal saya simpan di tas. Saya ingat, oh iya aku dapat ini nih, isi buah asem. Aku lihat lagi ternyata udah nggak ada. Oh ya udah, mungkin kalau ini sesuatu benda, mungkin pulang atau pindah ke lain tempat. Saya nggak tahu, karena saya juga nggak bermaksud buat menggunakan ini untuk sesuatu juga. Nah akhirnya setelah itu kita berpamitan dan kita kembali lagi
ke hotel. Kita kembali lagi ke hotel tuh udah pagi. Kita di situ juga melek lagi sampai pagi. Kita kembali lagi ke hotel. Nah, tapi saya merasa aneh di perjalanan pulang. Kan perjalanan berangkat malam. Pagi saya pulang lewat jalan yang sama, suasananya kok berbeda. Perasaan pas berangkat kok nggak ada. Yang membuat saya merasa aneh itu karena ada beberapa spot yang harusnya ada di situ tapi malam saya lewati, saya tahu itu, dan di posisi itu kok nggak ada. Kayak makam gitu. Makamnya masih, cuman ada beberapa tempat, beberapa spot yang emang itu tuh perasaan berangkat nggak ada, tapi kok ada pas berangkat ada, tapi kok pas pulang nggak ada gitu. Jadi kayak berubah. Apa karena, tapi di situ kayak berpikir logis, apa ini karena malam nggak kelihatan, saya juga nggak tahu. Nah, akhirnya setelah sampai di hotel kita berdoa lagi buat pulang. Kita pulanglah, sampai singkat cerita kita sampai rumah, kita bersih. Nah, dan di situ saya mulai mendapat pelajaran banyak yang intinya setiap perjalanan kemanapun di situ dan tempat manapun bukan hanya kita saja yang menempati. Dan pesan juga bagi mungkin yang menonton video ini, bahwasanya setiap sejarah itu tidak pernah terlepas dari yang namanya cerita mistis dan horornya. Itu pasti ada ya, walaupun kadarnya berbeda-beda. Itu, dan kita sebagai manusia ya sewajarnya menghormati akan hal itu, ya kan? Bukan malah mengejudge atau bagaimana, tapi kita menghormatilah. Apalagi kita yang berada di Jawa ini, sebaiknya juga alangkah baiknya menghormati. Syukur-syukur kita bisa nguri-uri gitu, karena itu juga salah satu sejarah juga, cerita yang sudah turun temurun juga, bahkan di literasi manapun juga ada, sumbernya banyak. Dan mungkin cerita saya cukup itu ya, yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf kalau misalkan ada cerita yang sekiranya kurang tepat. Kalau misalkan ada teman-teman yang nonton video ini dan ada ngerasa yang cerita sejarah yang saya bawakan tadi awal tadi ada yang kurang pas, mungkin bisa ikut membenahi di kolom komentar nanti. Siap. Dan kedepannya semoga yang nonton video ini juga mendapat wawasan baru tentunya kan. Terima kasih. Mungkin jadi pembelajaran juga buat para viewer, entah itu dimanapun mereka berada ya, yang lagi nonton, entah di rumah ataupun di coffee shop apa gimana, dimanapun. Mungkin juga menjadi pembelajaran juga buat kita untuk, ya benar tadi kata Amil, untuk mengurui kebudayaan, terus menghormati apapun pendapat orang, masing-masing orang. Karena kita harus menghormati walaupun kadang ada yang berseberangan, betul ya? Ya, benar. Dan mungkin cukup itu dari Amil. Dan terima kasih. Ya, makasih Mil, aku sebenarnya makasih udah diceritain banyak tentang pengalamannya Amil. Salam olahraga, bro. Berfutsal aku mau. Ya. Terima kasih juga untuk diundang. Yes, mungkin nextnya bakalan kayaknya akan ada beberapa part. Karena aku tahu sebenarnya nggak cukup ada di situ aja ceritanya. Ini karena terbatas waktu dan tempat. Yes, mungkin kita akan pindah tempat lagi kemana gitu. Iya, kita lanjut aja. Mungkin kita akan buat podcast di Dubai. Oke. Di Tesopo. Duitnya. Ya mungkin cukup itu. Sebelum kalian closing, terima kasih juga ya sudah mungkin yang nonton itu sudah menyempatkan waktunya buat nonton, mendengarkan cerita saya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atas penyampaian saya. Cerita saya cukup sampai ini tadi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan mungkin kita tutup juga video pada hari ini. Saya mungkin lanjut di Andra, mungkin di episodenya siapa, entah mungkin justru Amil ada di part 2-nya juga ada lagi cerita. Jadi kita tutup dulu untuk video pada hari ini. Yes.
Jangan lupa like, comment, subscribe, share. juga. Jangan lupa pantengin Instagramnya Chandra karena banyak kan biasanya reels-reelsnya ada di sana. Yoi. Untuk TikTok gimana, Dra? TikTok udah tak upload tapi nggak terlalu banyak soalnya algoritma TikTok masih saya belajar. Oke, betul. Tapi udah ada ya. Ada. Jadi pantengin aja TikToknya Jogja Horror Story. Dan saya Apriawan Ilham. Saya Chandra. Saya Amil. Ada Amil juga. Iya. Undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dari Jogja Horror Story. Sampai See you in jumpa. the next era.